Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas akuntansi Alam. Pada hari ini, kami akan memaparkan kejadian ekonomi dunia yang pernah terjadi di Jepang pada tahun 1990. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Gediagus Putra Ardana, absen 4. Yang kedua ada Ketut Setiawan, absen 12. Yang ketiga ada Nikade Adi Rustini, absen 15. Dan yang terakhir saya sendiri, Niputu Novrianti, absen 30. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya, Niputu Novrianti, yang akan membawakan berita mengenai kejadian ekonomi dunia. Kejadian ekonomi dunia yang akan saya bahas kali ini adalah dekade yang hilang yang terjadi di Jepang pada tahun 1990. Jepang yang dikenal sebagai negara matahari terbit ini pernah mengalami kejadian ekonomi yang dikenal sebagai dekade yang hilang atau the lost decade. Diawali dengan melonjaknya harga sektor real estate dan harga saham di Jepang pada tahun 1989. Untuk mengetahui kejadian sebelum the lost decade, berikut ulasannya. Bubble Keiki atau penggelembungan harga aset di Jepang merupakan gelembung ekonomi yang terjadi di Jepang dari tahun 1986 hingga 1990. Dilansir dari Wikipedia Indonesia, penggelembungan ekonomi ini terjadi semenjak terciptanya Plaza Accord pada tanggal 22 September 1985. Plaza Accord adalah perjanjian yang disepakati oleh 5 negara yang memiliki pengaruh kuat di bidang ekonomi, di antaranya Jepang, Jerman Barat, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Kelima negara tersebut menyepakati untuk dilakukannya depresiasi dolar terhadap yen Jepang dan Deutsche Mark Jerman melalui intervensi di bursa valuta asing. Setelah disepakatinya perjanjian ini, yen menguat dengan cepat dari 242 yen per dolar Amerika Serikat menjadi 200 yen per dolar Amerika Serikat. Menguatnya nilai yen secara drastis memicu terjadinya kerugian besar dalam aset denominasi dolar Amerika Serikat di pasar uang. Kerugian tersebut mendorong kembalinya dana-dana ke dalam negeri yang tidak memiliki risiko valuta asing. Sebagai akibatnya, harga saham di bursa saham dan harga tanah di pasar real estate meningkat drastis. Indeks Nikkei mencatat rekor tertinggi pada tanggal 29 Desember 1989 ketika mencapai industri tertinggi 38.957,44 poin sebelum ditutup pada 38.915,87 poin. Kenaikan nilai aset dan laba di atas kertas membuat individu dan perusahaan makin memperbesar investasi. Tingginya nilai jaminan dan nilai aset membuat bank-bank makin memperbesar pinjaman hingga terjadilah gelembung ekonomi. Keadaan ekonomi Jepang pada masa penggelembungan ekonomi juga telah menjadikan negara Jepang sebagai negara yang berpartisipasi dalam perekonomian dunia internasional. Economic Survey of Japan menyatakan bahwa Jepang menjadi negara pemberi pinjaman terbesar pada negara berkembang. Namun, keadaan tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1989, gelembung ekonomi di Jepang berakhir dan munculnya peristiwa dekade yang hilang. Lantas, bagaimana gelembung ekonomi ini bisa berakhir? Berikut ulasannya. Peningkatan permintaan dalam negeri mengakibatkan kemudahan terhadap kredit dan keuntungan pembelian tanah dan saham. Paul Krugman menjelaskan bahwa bank-bank Jepang lebih banyak meminjamkan dengan kurang memperhatikan kualitas pinjaman. Bank-bank Jepang terus menyalurkan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan zombie dengan alasan bahwa mereka terlalu besar untuk gagal. Ketika pemerintah melihat adanya ketidaksehatan dalam penggunaan kredit, spekulasi yang berlebihan terhadap harga, dan risiko inflasi terhadap harga barang yang lain, pemerintah Jepang kemudian mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga pinjaman dan kebijakan uang ketat yang berakibat jatuhnya penyediaan modal oleh bank dari 13% menjadi 3%. Jatuhnya harga saham dan tanah pada akhir tahun 1989. Jepang memasuki resesi dengan masalah hutang yang besar pada institusi keuangan dan perusahaan. Keadaan tersebut disebut sebagai pecahnya gelembung ekonomi dan munculnya peristiwa dekade yang hilang. Memasuki tahun 1990, semenjak pecahnya gelembung ekonomi Jepang, Jepang mengalami stagnasi perekonomian akibat sistem keuangan tidak stabil, serta buruknya kredibilitas sektor perbankan.
Hal tersebut ditandai dengan melonjaknya kredit macet perbankan di sektor properti dan merosotnya nilai harga saham hingga 50% di Bursa Tokyo Stock Exchange. Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah Jepang melakukan stimulus dengan menggunakan instrumen fiskal. Dengan dampaknya, defisit anggaran Jepang mulai mengalami peningkatan pada awal tahun 1990. Namun, beberapa tahun kemudian surplus anggaran tersebut semakin mengecil, dan pada tahun 1993, anggaran keuangan Jepang telah mengalami defisit sebesar 2,5%. Ekspansi fiskal yang dilakukan Jepang juga terlihat dari terus meningkatnya rasio utang terhadap PDB. Tahun 1990, rasio ini masih berada di level 66,7%. Hanya dalam tempo 7 tahun angkanya sudah 107,5%. Selain fiskal, stimulus juga dilakukan melalui jalur moneter, di mana Bank Sentral Jepang mulai menurunkan suku bunga acuan. Pada tahun 1994, suku bunga acuan masih dipatok hingga kisaran 2,3%. Levelnya diturunkan menjadi sekitar 0,45% dan rentan waktu 1995 sampai 1997. Sebenarnya, hasil positif dari stimulus ini dimulai dirasakan perekonomian Jepang. Kondisi ini dapat dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi antara tahun 1993 dan 1996 yang terus meningkat. Pada tahun 1996, ekonomi Jepang bahkan tercatat tumbuh sekitar 2,7%. Namun keadaan semakin memburuk akibat terjadinya krisis ekonomi di kawasan Asia pada tahun 1997 hingga 1998. Sebuah studi menyatakan bahwa sampai dengan 1995 saja, perbankan di Jepang memiliki tak kurang dari 70 yen triliun penyaluran pinjaman yang tidak produktif. Pada saat itu, perbankan Jepang juga memiliki pinjaman internasional senilai lebih dari 1,61 triliun US dollar. Pemulihan ekonomi pasca dekade yang hilang. Setelah krisis keuangan dan pecahnya gelembung ekonomi, pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sektor swasta sebagai pembuat standar akuntansi. Hal ini mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap standar pelaporan keuangan di Jepang. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi, pada tahun 2001 hingga 2006, pemerintahan Jepang melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain dengan melakukan reformasi kebijakan makroekonomi, rekturisasi institusi keuangan. Adapun kebijakan ekonomi yang diambil antara lain dengan menghapus kredit macet, mengurangi defisit anggaran, serta melakukan privatisasi perusahaan negara. Namun, demikian utang pemerintah pada saat itu masih terlalu besar, hingga mencapai 160% dari total GDP. Di tengah-tengah pemulihan ekonominya, Jepang dihadapkan pada krisis keuangan akibat pecahnya gelembung pasar properti di Amerika Serikat. Kini Jepang seperti mengulang dari awal rangkaian kondisi yang sudah pernah dialami sejak awal dekade 1990. Masalahnya pun kini jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Jepang harus berhadapan dengan jumlah populasi produktif yang semakin menurun, sementara di tingkat global, banyak negara dan wilayah lain yang masih mengalami masalah dalam ekonomi domestiknya. Kondisi ini menyebabkan Jepang sulit berharap dari peningkatan permintaan dari pasar di luar negeri untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam negeri. Ekonom Paul Krugman berpendapat bahwa dekade yang hilang di Jepang adalah contoh jebakan likuiditas. Jebakan likuiditas ini adalah situasi di mana kebijakan moneter tidak dapat menurunkan suku bunga karena sudah mendekati nol. Pada akhir tahun 1999, Paul Krugman juga mengatakan, "So far only Japan has actually found itself in liquidity trap condition that, if it has happened once, it can happen again. And if it can happen here, it presumably can happen elsewhere." Sekian berita mengenai kejadian ekonomi dari saya. Selamat pagi.
kasih.